Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isya Qiyamul Ramadan Masjid Al-Mahdi, Gerabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Ya, lengkap ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah kula saged silaturahim ke Masjid Al-Mahdi yang alhamdulillah ya luar biasa semangatnya, semaraknya terbukti sampai malam ini ya, malam 21 ya, masih full masjidnya ya. Mugi-mugi sampai akhir selesai Ramadan Masjid Al-Mahdi tetap full. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya nanti Al-Mahdi bisa membuat atau merenovasi masjidnya yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, insya Allah setiap hari para ustadz menyampaikan Al-Baqarah 183. Nggih sae keranten momennya memang Ramadan. Di samping momen itu yang harus disampaikan menunjukkan bahwa salah satu dalil atau dasar karena kita beribadah harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Untuk puasa Ramadan diantaranya Al-Baqarah 183. Inggih menika ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Cuma ngeten jamaah sekalian, di dalam ayat ini ada 4 kalimat. Insya Allah karena terbatasnya waktu hanya sekitar lebih kurang 20 menit, kula nyampeaken kalimat yang pertama saja. 4 kalimat niku inggih nika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sing pertama mawon inggih menika ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman. Lah iman niku nopo jamaah sekalian? Iman niku percaya, yakin, percaya, yakin. Makanya kalau kita
mengaji tentang fikih, ada yang namanya rukun dan ada yang namanya syarat. Nopo bedane rukun kali syarat? Rukun niku jamaah sekalian, sesuatu hal yang harus kita kerjakan bersamaan dengan ibadah itu. Lah nek syarat ya sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum ibadah. Contohnya ngeten. Rukun salat ya. Rukun salat niku ada 13. Di antaranya ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain. Kalau syarat, nah niku syarat sebelumnya. Wudu, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain. Lah, ketika kita itu membahas iman, ya, lalu iman niku punya rukun. Rukun iman wonten pinten? Wonten 6. Inggih menika yang pertama iman kepada Allah. Lah iman kepada Allah niki harus kita ilmui. Keranten napa jamaah sekalian? Begitu luar biasanya kekuatan keislaman, keimanan para sahabat, karena memang digembleng oleh Rasulullah di periode Mekah selama 13 tahun. Itu digembleng masalah keimanannya. Lah, ini yang harus kita ilmui jamaah sekalian. Di antaranya kita harus mengetahui sifat-sifat Allah yang di antaranya tercantum di Asmaul Husna yang ada ditulis di sampul Al-Qur'an ini ya, di antaranya. Nah, ini ketika orang itu kuat ya, kuat dengan keimanan kepada Allah akan memunculkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Akan memunculkan dari dirinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup pelindungku hanya Allah. Akan memunculkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Keranten iman, akidah, tauhid niki kalau kita umpamakan bangunan rumah ngoten ya, niku pondasine ya, pondasine. Kalau pondasine niki kuat ya, griya niku di tingkat 3, di tingkat 4, di tingkat 5 mboten napa-napa. Tapi nek pondasine niku pun rapuh, mboten kiyat ya. Di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mawon ambyuk. Nah niku jamaah sekalian. Mari ngoten, Allah itu di mana? Teng pundi Allah niku jamaah sekalian? Ya. Nah niki dijawab oleh Allah sendiri di surat Yunus ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, maksudnya Allah niku 'alal 'arsy istawa, yaitu bersemayam di arsy. Nah, niki penting. Nah, niku iman, rukun iman yang pertama. Mari ngoten, iman yang kedua iman kepada para malaikat. Kinten-kinten menungso kali malaikat niku kathah pundi? Kinten-kinten kathah pundi? Kathah malaikat. Malaikat niki diciptakan dari cahaya, mboten disukani nafsu, dan makhluk yang paling taat kepada Allah. Enten sing rukuk nggih rukuk tok sampai kiamat ya. Enten sing sujud tok ya. Mari ngoten malaikat niki nggih punya pemimpin, punya kapten. Sinten kapteni malaikat? Malaikat sinten? Malaikat Jibril nggih leres. Nggih. Ah. Siji kali menungso sing disukani nafsu nggih ya. Nggih kadang bengkalai, kadang rewel, kadang durhaka. Nggih.
Makanya jamaah sekalian, ketika ada manusia yang betul-betul imannya kuat, taat kepada Allah, derajatnya nanti bisa melebihi malaikat. Karena malaikat otomatis mboten gak ada nafsu. Tapi ketika manusia itu dilingkupi dengan hawa nafsunya, ya, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Digambarkan di dalam Al-Qur'an, kal an'am balhum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak itu. Artinya jamaah sekalian, umpami menungso niku mboten nenten sing nyembah Gusti Allah, ya. Nggih, Allah tetap sebagai Tuhan. Allah tetap sebagai Rabbul Alamin. Allah nggih pun kuwata sing jenenge malaikat sing menyembah Allah dengan tulus. Cuma kita sebagai manusia diciptakan memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari ngoten yang ketiga inggih menika rukun iman itu percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kitab Allah niku wonten pinten yang harus diimani? Ada 4. Inggih menika Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an sebagai penyempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, dan 4-4-nya ini harus diyakini, harus iman. Ya, cuma untuk periode sekarang yang berlaku itu yang terakhir inggih menika Al-Qur'an. Umpami kita niku napa nggih ngarani niki jamaah sekalian, umpami lengkapnya niku nggih. Kalau hanya Al-Qur'an itu kalam Allah. Tapi kalau umpami lengkapnya kita mengatakan niki inggih menika mushaf Al-Qur'an. Niku jamaah sekalian. Ya, sedikit tentang mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dulu itu yang pertama kali diturunkan surat napa? Inggih menika surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari ngoten yang kedua. Napa niku yang kedua yang diturunkan? Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Dan yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an sing dibukukan mulai Abu Bakar As-Siddiq inggih menika yang pertama dimulai surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Ada mari ngoten terdiri dari 30 juz, 114 surat. Mari ngoten sing umum niku 6666 ayat. Walaupun nek kita hitung mboten sampai begitu ya. Mungkin ada perselisihan penggalan ayat. Mari ngoten jamaah sekalian, di dalam surat itu ada yang tidak ada basmalahnya. Surat napa? Surat At-Taubah nggih. Tapi wonten sing basmalahnya double. Surat napa? Sing basmalahnya double. Inggih menika surat An-Naml. Karena di tengah-tengahnya ada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini iman kepada kitab-kitab Allah. Mari ngoten yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Nggih, rasul Allah. Sakniki Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad berapa nabi jamaah sekalian? Niku wonten 124.000 nabi. Niki jamaah sekalian. Dari 124.000 nabi niku diklasifikasikan, diperes,
dipilih menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul niku nggih diklasifikasikan, dipilih, diperos jadi 25 rasul yang harus kita ketahui nek saged dihafalkan 25 rasul niki. Ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, ini harus diketahui nek saged nggih dihafalaken ya. Mboten sampai 5 menit mun hafal insyaallah ya. Mari ngoten 25 rasul niki diperes malih. Dados pinten? Dados 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi, nabi yang kuat kesabarane, tahan bantingan, ulul azmi. Ya, inggih menika Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 rasul niki diperes malih. Dadi pinten? Dados kalih inggih menika Nabi Ibrahim kalih Nabi Muhammad. Napa kok dipilih Nabi Ibrahim? Bahkan Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Bahkan dalam manasik haji niku hampir seluruhnya napak tilas Nabi Ibrahim. Nah niki dawa ya pembahasannya. Cuma diantaranya kenapa Allah niku memilih, karena dakwanya Nabi Ibrahim niku di samping dirinya, keluarganya nggih diikutkan, istrinya, anaknya ya. Bahkan sampai luar biasa jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu dimasukkan di dalam sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang dinamakan sholawat Ibrahimiyah, yang wajib kita baca di tasahud, khususnya tasahud akhir. Nek kita mboten maca, mboten sah salat kita. Karena masuk rukun sholat sampai sak monten ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai begitu ya Nabi Ibrahim niku ya. Mari ngoten dari 2 niki diperes malih. Tinggal pinten? Tinggal setunggal inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disandingkan dengan nama Allah, asma Allah. Inggih menika di kalimat syahadatain. Kalimat 2 persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kalau orang kafir, orang non-Islam untuk masuk Islam harus baca ini dulu. Kalau nggak baca mboten saged mlebet Islam. Sebagai pembuka dia itu masuk di dalam agama Islam. Nah nikilah jamaah sekalian, percaya kepada rasul-rasul Allah. Mari ngoten sing nomor gangsal percaya kepada hari kiamat. Yang hari kiamat niku seluruh alam hancur mun buyar, seluruh alam niki. Ya. Hancur sehancur-hancurnya. Lah tanda-tanda hari kiamat jamaah sekalian, baik yang kecil maupun yang sedang yang disebutkan dalam hadis-hadis niku pun hampir seluruhnya pun terjadi. Tinggal kata Rasulullah yang disabdakan, nah tinggal 10 besar hari tanda besar hari kiamat. 10 tanda besar hari kiamat. Nek niki pun setunggal pun dredet pun. Dredet. Lah niki enten pembahasannya dhewe ya. Di antarane sing nomor setunggal mawon ya. Nomor setunggal niku 10 besar tanda hari kiamat niku akan keluarnya yang namanya dukhon jamaah sekalian. Dukhon niku antar meteor ya, tabrakan tiar. Akhirnya menimbulkan
debu panas yang menyelimuti bumi ya, selama 40 hari 40 malam, yang pada waktu niku elektronika pun buyar, internet buyar, HP buyar pun diselimuti dengan dukhon niku. Dan pada waktu niku kacau pun tawuran kacau, dan makanan boten enten sing saged dimakan. Buah-buahan bosok kabeh, makanan beras bosok kabeh kecuali setunggal. Kata Rasulullah, napa jamaah sekalian? Inggih menika kurma. Ah niki sampean siap-siap kurma nggih ya. Sapa ro dukun para muncul mawon nggih ya. Ya. Artinya nek kurma niku bahkan enten kurma niku enten sing bertahan sampai satu tahun. Nah niku jamaah sekalian, percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu percaya kepada qada dan qadar Allah, yakni takdir Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Lah inilah jamaah sekalian kekuatan iman niki ya, the power of iman niki yang harus digemblengkan kepada umat ini ya, agar betul-betul dia menjadi seorang muslim yang tangguh ya, terutama kepada anak-anak generasi kita semua. Matur suwun, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.